Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Oke, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan. Nah, tema yang akan kita bahas bersama-sama pada malam hari ini judulnya ya adalah tentang kemurnian, ya, tentang kemurnian. Oke. Ya, tentang kemurnian. Saudara, kemurnian itu sangat penting sekali, ya. Kenapa saya katakan penting? Karena kemurnian ini nanti akan menentukan kelayakan kita di hadapan Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya dipakai pure heart, murni hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau kita mau mengalami Allah atau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, melihat Tuhan, melihat keajaibannya Tuhan, melihat mujizatnya Tuhan, melihat lawatannya Tuhan. Kuncinya cuma satu, kemurnian. Ya, nah, kenapa, saudara, kemurnian ini sangatlah penting? Karena kita tahu ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu seperti ya air yang ketumpahan racun gitu loh, ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sifatnya unclean ya atau najis itu ada di dalam kehidupan manusia atau khususnya hati manusia itu. Nah, dari hati yang najis itu akhirnya pancarannya juga nggak bening, pancarannya juga nggak murni lagi. Nah, kita bisa lihat kenapa manusia itu motivasinya kok macam-macam. Nah, dari mana motivasi itu? Itu sebenarnya dari keinginan yang ada di dalam hati itu. Ketika manusia itu murni, sebenarnya keinginannya cuma satu, yaitu apa? Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Nah, karena banyaknya keinginan ini dan keinginan itu, makanya kemurnian itu mulai nggak muncul lagi, nggak ada lagi dalam kehidupan kita ini. Nah, oleh sebab itu, ketika kita dipanggil oleh Allah masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, kita tahu dalam pelajaran kita tempo lalu bahwa di alam roh atau di surga itu atmosfernya adalah kasih. Betul? Nah, bicara tentang kasih, kasih yang sejati adalah kasih yang murni, kasih yang tanpa motivasi, ya, kasih yang tanpa motivasi, mengasihi karena kita tahu dia Bapak kita dan kita adalah anaknya. Nah, kasih Bapak, kasih anak terhadap Bapak atau Bapak terhadap anak, itulah kasih yang murni. Betul? Nah, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh bapak dan anak itu sebenarnya adalah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oke, saudara, untuk bisa masuk atau mengalami kemurnian kembali, Allah menyediakan namanya urapan di dalam kasih. Ya, Allah Bapa katakan begini, kali ini aku hendak mengajarkan tentang urapan di dalam kasih. Benar. Di dalam hubungan kasih yang sempurna denganku, dan hanya dengan aku saja akan memberikan kuasaku yang sesungguhnya. Kuasa yang termurni di dalam kasih yang paling murni. Ya, nah saudara, sekarang kita perhatikan di sini ya, di dalam kasih yang murni nanti akan terpancar, ada power, ada kuasa yang termurni di dalam kasih itu. Dan kuasa inilah nanti yang akan mengubah setiap motivasi kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi murni di hadapan Tuhan, ya. Jadi bisa dikatakan tanpa kasih segala sesuatu akan
menjadi sia-sia. Nah, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, coba dasari. Alasannya cuma satu. Karena aku mengasihi. Ya. Kenapa engkau memuji Tuhan? Karena aku mengasihi Tuhan. Kenapa engkau setia kepada Tuhan? Karena aku mengasihi Tuhan. Jadi nggak ada embel-embelnya. Kan banyak orang ya kadang-kadang setia datang ke gereja, setia datang persekutuan, datang ke kelas pemuri dan atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Kalau ditanya tujuannya apa? Supaya disembuhkan, supaya diberkati, supaya dilindungi, dan lain sebagainya. Gak salah, ya. Memang ketika kita bertemu, bersekutu dengan Tuhan, namanya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Ya, di dalam perjumpaan dengan Tuhan, engkau akan mengalami miracle, mujizat dari Tuhan, itu akan terjadi, betul itu semuanya. Tapi itu jangan dijadikan sebuah motivasi ketika engkau mencari Tuhan. Pencarianmu tentang Tuhan ini harus dilandasi, didasari dengan satu motivasi saja. Ya, karena kasih. Ya, Bapak pun kan juga begitu. Kenapa dia korbankan anaknya di muka bumi ini? Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena kasih, betul? Jadi dasar motivasi apapun yang dikerjakan, itu harus landasannya cuma satu. Alasannya cuma satu. Kasih. Jadi Bapak memberikan contoh, semua ini aku lakukan karena aku mengasihimu. Nah, sekarang alasan yang sama harus kita buat juga dalam kehidupan kita. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, dasarnya cuma satu. Karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Kan aku mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih ya, bicara tentang kasih dulu ya. Karena ada kekuatan yang luar biasa. Tanpa kasih, segala sesuatu akan menjadi sia-sia. Nah, Bapak katakan lagi, kasih yang murni, yang terbit dari motivasi yang murni pula, yakni hanya mengasihi aku semata-mata. Karena engkau adalah anakku, dan karena aku adalah bapakmu. Nah, ini dasarnya ya. Kasih yang murni, yang terbit, yang muncul, dari motivasi yang murni pula. Motivasinya apa? Hanya mengasihi Bapa semata-mata karena engkau adalah anaknya Allah Bapa, dan karena Bapa adalah bapakmu dan Anda adalah anaknya. Amin. Nah, ini akan menghubungkan aku dan engkau dengan sempurna dan akan menyebabkan transfer segala sesuatu dengan sepenuhnya. Nah, yang masih belum punya alasan seperti ini, atau alasannya Anda melakukan banyak hal, walaupun Anda lakukan untuk Tuhan dalam konteks kegiatan rohani, dalam pelayanan sekalipun, malam hari ini kita rubah. Betul? Kita rubah. Satu kali, saudara, Tuhan tanya pada saya, ketika saya banyak melakukan kegiatan pelayanan ke daerah-daerah, baik melakukan seminar-seminar hamba-hamba Tuhan, ataupun KKR-KKR, Tuhan tanya, Gideon, kenapa kamu lakukan semuanya itu? Saya sempat mikir sebentar. Lalu saya ingat pelajaran ini. Dasar cuma satu, bukan mencari panggung, bukan mencari popularitas, bukan mencari nama, apalagi cari duit. Pelayanan ke daerah, saudara, bukan cari duit, ya. Nah, yang ikut pelayanan saya tahu betul, ya. Justru kita yang keluar duit semuanya, kan. Nah, kenapa kita lakukan seperti itu? Saya didik, saya tanamkan, saya ajarkan kepada tim beberapa orang yang ikut tergabung dalam pelayanan saya. Saya katakan,
kita melayani dengan total, apa yang bisa kita lakukan ya untuk mereka. Nah, firman Tuhan katakan, apapun yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling kecil itu, ya, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan untuk orang-orang itu semuanya sebenarnya ditujukan hanya untuk Tuhan saja. Untuk apa? Untuk membuktikan, nih loh, motivasinya cuma satu, nggak ada cari untung sedikit pun di dalam pelayanan ini. Yang ada cuma satu, karena aku mau mereka bertumbuh, karena aku mau mereka ngerti, karena aku mau mereka mengalami apa yang aku alami. Jadi share ya live dengan mereka. Nah, kami lakukan seperti ini. Ini wujud ya, bukti motivasi dalam kita melakukan aktivitas dalam pelayanan sekalipun. Coba mulai landasi. Dasarnya cuma satu. Karena Anda mengasihi, betul? Kenapa saya mengasihi dia? Saya punya alasan tersendiri. Bapakku sangat-sangat memperhatikan aku. Dia terus memelihara hidupku. Dia yang menopang kehidupanku. Dia yang mengangkat hidupku. Nah, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Nah, dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Apa yang dilakukan kasih Bapa yang dicurahkan dalam kehidupan kita ini? Cuma satu, jaga motivasimu. Supaya nggak bercabang, nggak banyak motivasi yang lain, kecuali satu. Kemurnian dalam motivasi itu penting. Amin. Motivasi cuma satu, Bapak, aku mengasihimu. Buktinya ini loh, ya. Aku melaksanakan apa yang engkau ingin aku kerjakan seperti ini. Yuk kita lihat satu ayat, saudara. Dalam 1 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, mulai camkan baik-baik. Kalau perlu bikin catatan sendiri, buat status, status dalam hidup Anda. Gak usah di post di WhatsApp Anda atau Facebook Anda. Nanti menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi paling tidak ini menjadi slogan dalam kehidupan Anda, ya. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Coba ngomong dulu. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Coba. Ya. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, gampang ya. Jadi, kalau nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Amin. Nggak berguna. Nah, oleh karena itu, malam hari ini, coba ubah motivasi Anda, ya, dalam melakukan segala aktivitas apapun juga. Dasarnya cuma satu, karena mengasihi. Amin. Motivasi yang lain dari itu akan menyebabkan kebocoran-kebocoran. Dan sumber-sumber kuasa yang lain akan masuk dan mengakibatkan kerusakan. Bahkan kehancuran di dalam diri orang yang kau layani maupun di dalam dirimu juga.
Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan itu bisa terjadi transfer spirit. Jika engkau melakukannya nggak benar motivasinya, orang yang Anda layani pun akan jadi nggak benar. Anda yang melayani juga jadi nggak benar juga. Ya, jadi segala sesuatu sekarang harus didasari, alasannya harus benar dulu. Adalah apa? Kasih. Supaya tidak terjadi kebocoran dari kuasa atau sumber-sumber dari kuasa yang lain. Ya, yang akan masuk mengakibatkan kerusakan dan kehancuran berikutnya. Nah, kalau sudah tercemar seperti itu saudara, kadang-kadang Bapak katakan gini, tak akan ada obat penawarnya lagi bagi kesalahan-kesalahan di daerah ini, anakku. Sekali kuasa asing dimasukkan itu akan bekerja seperti virus worm di dalam komputermu. Itu akan mengakibatkan kesalahan di sana-sini, di dalam kehidupan orang yang dilayani. Ia akan terganggu terus-menerus dan sulit untuk dikoreksi. Nah, siapa di sini yang suka main komputer? Ya, nanti kalau komputer Anda kena virus, yang namanya virus worm ini, nanti Anda lihat, Anda mencet apa, Anda mau apa, munculnya beda. Ya, terjadi kekacauan di situ. Karena apa? Virus seperti itu. Memang kelihatannya Anda pengen orang itu baik, orang itu sembuh, orang itu mengalami pemulihan dan sebagainya. Tapi karena adanya motivasi yang nggak murni, bukan didasari oleh kasih, ya mungkin sakitnya sembuh. Mungkin engkau bisa menolong, mengentaskan mereka dari segala kutuk yang Anda tengking dan sebagainya. Tapi saudara, Anda tanpa Anda sadari, Anda sedang mentransfer sesuatu yang ketidakmurnian ke dalam hati mereka. Sehingga mereka jadi nggak murni juga dalam melakukan segala sesuatu. Sumbernya dari mana? Dari Anda yang melayani. Ya. Nah, saudara, ini harus dimengerti mekanisme seperti ini. Banyak hamba-hamba Tuhan mungkin nggak memahami seperti yang penting melayani dan sebagainya. Ya. Nah, masalah demi masalah akan muncul dalam kehidupannya, menyebabkan banyak kebingungan dalam pelayanannya. Banyak pertanyaan tak terjawab akan muncul, tak berakhir sampai kematian menyelesaikannya. Ini sangat serius, anakku. Ketidakmurnian dalam pelayanan menyebabkan banyak masalah. Ingatlah ini. Amin. Nah, ini warning. Ini peringatan keras sekali bagi orang-orang yang sudah terlibat di dalam ministry, dalam pelayanan. Entah itu pelayanan gereja, pelayanan sosial, ya. Semuanya, dasar pelayanan Anda harus murni. Kenapa Anda melayani mereka? Melayani itu dengan hati, ya. Bukan karena pamrih, bukan karena pengen ini dan pengen itu, apalagi pengen dilihat orang, ya. Sok sibuk gitu ya, semua dikerjain dan itu supaya kelihatan, wah gue bisa semuanya kalau macam. Nah, harus murni, ya, harus murni. Dulu saudara, saya juga, ya puji Tuhan, Tuhan itu kasih banyak talenta kepada saya. Saya bisa nyanyi, saya bisa main musik, saya bisa khotbah, saya bisa tengking orang. Dan sebagainya, apalagi cuman angkat koper itu bisa aja semuanya itu ya. Nah, saya juga bisa tarik kolektan. Saya juga bisa saudara nyapu ngepel gereja juga bisa ya. Nah, saya pernah satu kali ketika baru pertama kali gabung dengan satu kelompok saudara, itu dari ngepel gitu ya sampai jadi usher ya, nanti main musik sambil nyanyi gitu ya. Lah nanti senior saya yang khotbah segala macam gitu. Nanti selesai setelah banyak orang didoakan, nanti disuruh bantu tengking-tengking, saya juga lakukan seperti itu. Lalu banyak orang komentar, wah Gideon kamu tuh all round gitu, apa aja bisa dan sebagainya. Wah saya merasa bangga gitu ya, bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Nah saudara, dari situ tanpa saya sadari,
ya toh. Lalu butuh pengakuan, ya toh. Jadi dalam motivasi pelayanan saya mulai nggak murni, saudara. Ya, jadi melakukan segala sesuatu nunggu orang ada dulu, baru nanti kalau orang melihat baru saya kerjakan. Kalau nggak ada orang yang lihat, saya nganggur. Jadi cuma cari muka, pengen dilihat orang, supaya dipuji orang dan sebagainya. Ya, tapi saudara, lambat laun Roh Kudus banyak mengkoreksi. Bukan seperti itu. Ya. Kalau kamu melakukan sesuatu, lalu kamu dilihat orang, orang telah memuji kamu, upahmu ya hanya sampai di situ. Ya, kalau kamu melakukan sesuatu, ya orang lain nggak ngerti, orang lain nggak melihat, kalau kamu telah melakukannya, upahmu besar di surga. Itu yang dicatat dalam kekekalan. Nah, pilih yang mana? Akhirnya saya pilih yang kekal, nggak apa-apa, yang nggak dilihat orang juga nggak apa-apa. Jadi sebelum semua orang itu datang, semua sudah saya bereskan semuanya. Orang nggak tahu siapa yang kerjain. Ya, nah kita nggak butuh, ya. Nah itulah saudara, untuk menjaga motivasi dalam kemurnian, dasarnya cuma satu. Saya melakukan semuanya ini karena saya mengasihi Tuhan. Ya, apapun. Baik pelayanan mimbar, pelayanan bersih-bersih gereja, itu apapun juga, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan saja. Kerjakan. Ya, saya bukan ngarang, ya, apa yang saya ceritakan ini saksinya banyak kok. Orang-orang yang ada di sini yang mungkin ya generasi-generasi lama, ya, yang kumpul pernah dengan kami tahun-tahun 93, 94, 95, tahu apa yang seperti itu. Ya. Nah, dan sekarang Tuhan mulai, ya, menyuruh saya untuk mengoreksi banyak orang-orang gini loh, ya, supaya tidak banyak masalah. Coba jaga motivasi dalam melayani itu, amin. Supaya tidak muncul apa? Masalah demi masalah yang menyebabkan banyak kebingungan dalam pelayanan nantinya. Nah, percampuran antara kuasaku dengan kekuatan latin jiwa manusia akan menyebabkan penyebaran lebih luas karakter dagingan yang tumbuh dalam kehidupan seseorang, menjadi tidak terdeteksi sekalipun oleh pelayan-pelayanku yang penuh kuasa. Ya. Ini adalah alasan kegagalan dalam pelayanan selama ini. Hal-hal tersembunyi yang memancar dari hubungan yang tidak murni denganku, kata Bapak. Hal ini menjadi penjelasan bagi penantianmu yang panjang akan manifestasi kuasaku dalam kehidupanmu. Tadi di atas sudah dikatakan, ya, bahwa kemurnian, motivasi yang murni itu akan menghasilkan, ya, di dalam kasih yang murni itu akan menghasilkan power, kuasa yang luar biasa. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau Anda mau melihat dampak, ya, dari pelayanan Anda, impact daripada pelayanan Anda itu menjadi powerful, itu bukan dengan kekuatan latin jiwa Anda. Anda banyak berbahasa roh baik, tapi banyak orang berbahasa roh hanya untuk supaya dia sakti aja, ya. Tapi ketika melakukan pelayanan motivasinya salah, ya. Motivasinya salah, masih cari nama, masih cari popularitas dan sebagainya. Nah, itu yang keliru, ya. Nah, di dalam kasih, saudara, itu nanti kuasa Allah itu akan mengalir melimpah-limpah. Ketika motivasimu benar dalam melayani Tuhan, Tuhan akan membackup pelayanan Anda, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Nah, pesan Allah Bapak begini. Aku akan sangat senang jika semua ketidakmurnian dihilangkan dari hatimu. Amin. Nah, Bapak senang kalau segala yang tidak murni itu dibuang semuanya. Ya, jadi Bapak menyiapkan apa? Tempat sampah nih. Nah, kalau Anda masih merasa bingung cara buangnya bagaimana, Anda boleh datang ke bengkel, nanti tak oprek, ya.
tak tengking. Semua bentuk ketidakmurnian yang masih bercokol di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, sehingga mempengaruhi motivasi Anda di dalam Anda mengikut Tuhan maupun melayani Tuhan. Ya, nah saudara, akan terjadi pemurnian Tuhan. Bapak katakan selama ini engkau telah sangat sabar menantikannya terjadi dalam kehidupanmu. Itu akan muncul segera sekarang. Tetaplah murni dan engkau akan melihat buah dari kesabaranmu. Sekarang, kebenaran ini akan menjelaskan tentang kuasa yang diwariskan oleh kakek moyang. Mereka yang telah berada sangat dalam di alam iblis, ia akan mewariskan ketidakmurniannya sampai kepada generasi ke-10 berikutnya. Itulah sebabnya pada masa perjanjian lama, aku melarang anak haram dan keturunannya memasuki jemaatku. Nah ini saudara, ini contoh ya, bagaimana ketika kutuk itu sudah masuk ke dalam diri manusia, itu bukan hanya mempengaruhi orang itu, tapi juga sampai kepada keturunannya. Nah, kita kan tidak tahu kakek moyang kita itu seperti apa. Kita punya engkong seperti apa. Kita punya bapak itu seperti apa. Nah, kadang-kadang saudara, apa yang telah dilakukan oleh leluhur kita, itu bisa masih menjalar sampai kepada diri Anda. Ya. Nah, oleh karena itu, Tuhan bilang, dikasih contoh tentang anak haram. Anak haram itu sampai 10 generasi nggak boleh masuk dalam jamaah Tuhan. Itu tertulis di dalam Ulangan 23 ayat yang kedua. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jamaah Tuhan. 10 generasi, saudara. Ya, 10 generasi. Jadi kalau Anda mulai dari Anda gitu ya, Anda punya anak Anda punya anak namanya cucu ya, cucu cicit apalagi ya, buyut ya, wah terus sampai ya udek suwur apa-apa. Pokoknya sampai 10 generasi, saudara. Jadi kalau satu generasi itu Anda hitung aja lah 40 tahun. 10 generasi berarti bisa sampai 400 tahun, saudara. Anda tahu, Yeriko itu pernah dikutuk sama Yosua. Betul? Ketika dirobohkan, Yosua itu ngomong begini, siapa yang akan membangun kota ini, dengan anak sulungnya, dia akan memasang pondasinya, dengan anak bungsunya, dia akan memasang pintu gerbangnya. Betul? Ada seorang raja yang membangun Yeriko. Akhirnya Yeriko menjadi satu kota lagi, tapi dengan bayaran yang mahal. Memasang pondasinya dengan anak sulungnya, memasang pintu gerbangnya dengan anak bungsunya. Ya, itu diucapkan, itu masih terjadi. Dan kota itu menjadi kota yang masih terkutuk. Sampai akhirnya Elisa, ya, karena melihat kondisi seperti itu, kota itu kan mengalami banyak kematian. Setiap wanita yang hamil ya selalu keguguran kalau minum air di Yeriko itu. Ya, air itu kan sumber kehidupannya. Nah, di situ mematikan. Sampai akhirnya Elisa bertindak, menyehatkan, memulihkan, mentahirkan, mengkuduskan air itu sehingga akhirnya jadi sehat kembali dan perempuan-perempuan yang mengandung minum air tidak keguguran lagi. Itu berapa tahun sudah? Dari zaman Elisa, ya, kalau Anda hitung dari zamannya Yosua sampai kepada Elisa itu hampir 400 tahun lebih. Kutuknya masih ada seperti itu. Ya. Nah, ketidakmurnian sama. Itu virus. Jadi kalau kakek moyang kita itu adalah orang yang nggak murni, jangan-jangan cucut cicitnya itu pun bisa, you know, masih menyimpan ketidakmurnian itu di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, sebagai anak Allah, kita harus mengalami born again,
kelahiran baru, betul? Menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Orang yang lahir baru, mereka bukan lahir dari darah dan daging, tapi lahir dari air dan roh. Dengan iman, sekarang benih Yesus ada di dalam diri Anda. Nah, benih Yesus itu yang harus ditumbuhkan. Hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diri Anda. Amin. Anda tahu, pelayanan Kristus, ketika Yesus melayani di muka bumi, motivasinya cuma satu. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Gak ada agenda, gak ada motivasi lain, kecuali buat Bapaknya seneng aja itu. Kalau benih Yesus itu tertanam dalam diri Anda, nah sekarang benih itu Anda pakai menjadi alasan, landasan, Anda kembangkan, mempengaruhi hidup Anda. Saya yakin saudara, untuk menjadi murni seperti Yesus itu gampang. Kenapa? Benihnya sudah ada di dalam dirian Anda. Nah, kenapa saudara? Kemurnian ini penting dan kita bahas pada malam hari ini. Bapak katakan begini, bahwa ketidakmurnian itu merusak sistemku. Ya, perhatikan. Ketidakmurnian merusak sistemnya surga, sistemnya Bapak. Bapak katakan, aku murni, karena itulah aku meminta kemurnian dari orang-orangku. Dan itu sering diingatkan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kamu kudus, karena Allah itu kudus. Amin. Hendaklah kamu sempurna, karena Bapa itu sempurna. Sekarang, hendaklah kamu murni, sebab Bapakmu itu murni. Amin. Kemurnian itu harus ada terjadi dalam hidup Anda. Alasannya satu, karena Anda anaknya. Kalau Bapaknya murni, anaknya harus murni juga. Nah, anak-anak yang nggak murni ini harus dilahirkan kembali. Restart lagi. Kembali dari nol, di-reset ulang. Supaya apa? Supaya dengan program yang baru, benih yang baru dari Allah, Anda punya motivasi yang baru juga. Motivasimu cuma satu. Kemurnian Anda. Dasarnya cuma kasih. Amin. Nah, tapi kita kadang-kadang bingung juga ya. Kalau melihat di lapangan. Kadang-kadang kita melihat ada beberapa orang yang motivasinya dalam pelayanan, ada yang cari duit, ya, ada yang cari popularitas, ada yang membangun kerajaan, gitu ya. Wah, cabangnya banyak, ini dan itu, pokoknya ini gereja punya ku, dan sebagainya. Nah, nanti kalau jemaatnya diambil orang marah, ini jemaat ngekonya sampai panjang. Mengeko, ya wah semuanya, ya. Nah, kuku apa itu? Ya. Kalau kita melihat, ya, kondisi daripada orang-orang yang sedang melayani, ternyata banyak yang nggak murni. Pertanyaannya, kenapa kok nggak langsung disentil aja sama Bapak itu? Dijewer aja, langsung dibuang aja. Kenapa nggak begitu? Ada alasannya, saudara. Bapak katakan begini, jika aku mentolerir seseorang masuk ke dalam alamku dengan banyaknya ketidakmurnian, itu karena anugerahku. Itu grace. Tetapi Roh Kudusku akan menyelesaikannya dan menghilangkan ketidakmurnian tersebut selama pertumbuhan iman seseorang. Nah, memang kelihatannya Allah mentolerir ya. Kondisi seperti itu sepertinya dibiarkan seperti itu. Dalam masa grace, dalam masa anugerah, Tuhan mengizinkan semuanya itu boleh. Oke. Tapi bukan berarti Allah Bapa itu agree. Allah Bapa itu setuju dengan kondisi seperti ini. Enggak. Roh Kudus
diberikan untuk menyelesaikan, menghilangkan ketidakmurnian tersebut selama pertumbuhan iman seseorang. Roh Kudus akan menuntun setiap orang itu. Kalau orang itu mau dituntun sebagai anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, akan dituntun masuk ke dalam seluruh kebenaran. Dikoreksi, 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 dikoreksi. Kalau kita nggak mau dikoreksi, kita nggak akan masuk dalam kebenaran demi kebenaran. Kenapa? Karena Anda sudah merasa benar ada di tempat itu. Ketika mau dipindahkan, mau diarahkan, ya Anda nggak akan ikutin arahan itu. Tapi kalau Anda memang benar-benar mau bertumbuh, mau terus dimurnikan, mau disucikan, disempurnakan, izinkan dirimu terus direhab oleh Roh Kudus itu. Dia terus akan mengupgrade Anda, diperbaharui dari hari ke sehari. Sampai hari ini Tuhan terus memperbaharui motivasi dalam kehidupan saya. Banyak yang masih dikoreksi. Saya ngomong seperti ini bukan berarti sudah murni sepenuhnya, belum. Saya ngomong seperti ini bukan berarti sudah sempurna seutuhnya, belum. Tapi saya sedang menuju. Saya mau, Roh Kudus, please, silahkan, lakukan koreksi dalam hidup saya. Nyatakan, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Diperbaharui, dikoreksi, dan sebagainya. Amin. Nah, saudara, tapi sayangnya begini. Terdapat banyak pengajaran yang salah. Yang telah diajarkan di mana anugerahku diajarkan dengan salah juga. Dan kemurnian tidak lagi dipertimbangkan sebagai hal yang penting. Ya. Nah, Bapak sarankan begini, anakku, sangatlah penting untuk mengkhotbahkan tentang kemurnian dan ketidakmurnian. Saudara, khotbah tentang kemurnian, itu banyak orang yang nggak suka, betul. Ya, kalau secara daging, saudara, kalau saya disuruh khotbah, saya lebih suka khotbah tentang blessing, tentang anointing, tentang healing, wah, tentang miracle, mujizat, wah, tentang solusi hidup dan sebagainya, yang menyenangkan mereka, yang memberikan harapan kepada mereka. Nah, tapi saudara, ketika pesan ini, khotbahkan tentang kemurnian dan ketidakmurnian itu. Jangan heran, kalau Anda mendengar khotbah-khotbah saya, itu lebih banyak koreksi daripada hanya sekedar mensupport Anda aja. Mendukung-dukung Anda saja. Ya, koreksi. Nah, ini memang panggilan seorang pengajar. Seorang pengajar itu punya hak untuk mengoreksi, betul? Kalau Anda punya guru, dan Anda jadi muridnya, gurumu punya hak enggak untuk mengoreksi Anda? Punya. Betul? Nah, ada 5 jabatan dalam pelayanan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Nah, satu ini, pengajar ini punya hak istimewa, yaitu untuk mengoreksi. Jadi kalau Anda ketemu dengan saya, karena saya seorang preacher, seorang pengajar, jadi kadang-kadang corak khotbah saya adalah banyak ke arah koreksi. Bagi yang mau dengerin, hidupnya akan dikoreksi, jadi lebih baik lagi. Hidupnya jadi lebih maju lagi, betul? Nah, tanpa Anda sadari ketika Anda berubah, Anda lebih maju lagi, Anda pindah daerah, masalahmu hilang sendirinya. Ya, hilang sendirinya.
Banyak orang kadang-kadang pilih begini, Pak, berubah nanti aja. Yang penting masalah saya beres. Ini pikiran salah sebenarnya. Justru kalau Anda berubah, tempat posisimu berubah, kondisi sekitarmu juga akan berubah. Masalah itu adalah pengaruh, dampak daripada situasi sekitar Anda. Ketika engkau pindah di daerah yang baru, masalahmu yang lama akan hilang. Dan di tempat yang baru itu Anda akan mendapat kelegaan. Contoh begini, Anda tinggal di daerah yang minus, sedang paceklik, ya. Nah, Anda berupaya bagaimana di tengah-tengah kondisi di daerah yang paceklik ini saya tetap bisa makan, gitu gimana? Anda berupaya dengan kekuatan Anda, ya. Tapi saudara, kalau Anda dipindahkan, dievakuasi, pindah ke daerah yang subur, di situ ya gemah ripah loh jinawi, wah itu bahasa Korea ya. Gemah ripah loh jinawi, you know? Indonesia itu kan lagunya bukan lautan, hanya kolam susu, ya. Saking suburnya ya. Kail dan jala menghidupimu, tongkat dan batu jadi tanaman, gitu ya. Subur, makmur, ya, loh jinawi dan sebagainya. Di daerah yang subur itu, Anda kelaparan nggak? Enggak. Kenapa Anda nggak kelaparan? Padahal awalnya Anda kelaparan. Anda lapar karena Anda tinggal di daerah paceklik yang nggak ada makanannya. Ketika Anda dipindahkan di daerah yang makmur, yang berlimpah-limpah, di situ Anda nggak jadi kelaparan, betul? Masalahmu hilang karena engkau pindah daerah. Nah, ketika Anda dikoreksi, dimurnikan, dipulihkan oleh Allah, keadaanmu akan membuat engkau berpindah daerah. Ketika engkau pindah daerah, kesadaranmu menjadi orang lemah, menjadi orang miskin, menjadi orang sakit, itu akan hilang. Sekarang yang Anda lihat apa? Hal-hal yang baru, yang nggak ada di daerah yang lama itu. Nah, yang mau dikoreksi sebenarnya bersyukur. Ketika Anda dikoreksi, Anda jadi benar, lingkunganmu berbeda nanti. Alammu berbeda. Anda tidak lagi ada di daerah salah, Anda ada di daerah benar. Amin. Di daerah benar ini semuanya akan lancar. Di daerah salah ini banyak trouble, saudara. Tapi di daerah yang baru yang disebut daerah benar ini, Anda akan mengalami banyak kemudahan nantinya di situ. Amin. Jadi kalau Anda dikoreksi untuk dimurnikan, cepat bilang, yes Lord, cepat lebih lagi, murnikan lagi. Ya. Nah, saudara, ada sarana yang dipakai oleh Bapak untuk memurnikan setiap orang-orang yang percaya. Ya, darah anakku memang untuk menyucikan semuanya. Tetapi bagaimana engkau memakai darah ini untuk menyelesaikan persoalan? Saat engkau di meja perjamuan, engkau meminum darah anakku. Ini adalah cara resmi meminta penyucian dari semua ketidakmurnian. Jika ini dilakukan dengan iman yang benar, kuasa darah anakku akan membersihkan manusia dari semua ketidakmurnian. Nah, siapa di sini yang sudah tergabung dalam sebuah gereja? Setiap gereja pasti ada acara ya, perjamuan kudus. Nah, di situ acaranya sedikit sakral. Selesai ibadah, selesai khotbah, hamba Tuhannya atau gembala sidangnya lalu bagikan hosti kepada Anda, roti dan anggur. Nah, lalu bilang ini darah Yesus. Sebelumnya nyanyi darahnya amat kuasa, oh sucikan dari dosa, lepaskan semua sakit darahnya. Ya, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saudara, kalau orang perjamuan kudus melakukannya dengan benar, dengan iman, saya yakin
Orang yang minum darah Yesus dan makan tubuh Yesus, hidupnya akan mengalami perubahan. Inilah darahku, darah perjanjian ini. Inilah tubuhku. Bukankah ini tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Ditawarkan, diberitahu, ini adalah tubuh Yesus. Ini adalah darah Yesus. Mari kita makan, mari kita minum dengan iman. Iman yang mana? Ketika engkau minum, makan darah Yesus, minum dan makan tubuh Yesus, Anda percaya apa? Dengan iman apa? Ayo. Nah, ya, nanti kalau perjamuan kudus di gereja masing-masing, coba lakukan dengan iman. Tuhan, aku hargai ini darah-Mu yang menyucikan aku, membersihkan aku dari semua hal-hal yang najis di dalam diriku. Aku mau bersekutu dengan tubuh-Mu Tuhan, sehingga tubuh ini menjadi kudus kembali. Aku mau diubahkan. Jadi ketika Anda perjamuan kudus, iman Anda apa? Anda mengalami transformasi, perubahan, mau diubah. Amin. Dikuduskan, dibenarkan, dimurnikan, amin, disucikan. Ada beberapa orang yang mengajarkan salah. Sudah kalau kita minum darah Yesus, makan tubuh Yesus, nanti penyakitmu sembuh. Lalu banyak orang berbondong-bondong ya. Kalau sakit, cari gereja yang tiap minggu ada perjamuannya. Wah, lalu itu hosti sama anggur itu diobral sampai boleh ambil 5, boleh ambil 10, ya. Bawa nanti pulang kalau macam gitu. Wah, setelah selesai ibadah keroyokan gitu ya. Ada yang begitu enggak? Ya, Anda tahu maksud saya ya. Nah, memang ada mujizat. Tapi yang mengalami mujizat itu bertumbuh enggak? Enggak. Enggak bertumbuh. Cara ngambil hostinya aja itu udah serakahnya luar biasa. Betul? Sudah enggak tepat. Harus dididik, diajar dulu untuk menghargai tubuh dan darah Yesus itu. Jadi sekarang untuk menggunakan darah Yesus ini, itu harus dengan motivasi yang benar. Untuk menyucikan ketidakmurnian kita. Amin. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 katakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, ya, dari segala kejahatan. Nah, saudara, mengampuni dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan yang unclean, yang membuat Anda nggak murni. Jadi waktu perjamuan kudus, coba nanti Anda mulai rubah sikap Anda. Ini minggu pertama perjamuan kudus. Saya mau ambil darah Yesus, tubuh Yesus. Tuhan, murnikan aku. Ya, sucikan aku. Kuduskan aku. Koreksi aku Roh Kudus. Amin. Ya. Pemurnian itu terus dikerjakan. Karena Bapa ingin Anda sebagai anak-anaknya juga murni. Nah, ada pemurnian dengan urapan, saudara. Jika ketidakmurnian dapat ditransfer melalui penumpangan tangan, dapatkah pembersihan ketidakmurnian dilakukan melalui hal yang sama, yakni oleh penumpangan tangan juga? Benar.
Urapan itu seperti air yang membersihkan kotoran pada sesuatu. Membasuh dengan air kehidupan melalui iman. Tentunya masih bergantung dari iman sang pelayan dan sekali lagi kemurnian pelayan tersebut. Untuk menjadi pelayan harus kudus. Untuk menjadi pelayan harus murni. Jika tidak, iblis akan bergabung dan memasukkan benihnya kepada orang-orang percaya yang menyebabkan masalah bagi orang itu setiap saat. Ya. Nah, saudara, ketidakmurnian turun-temurun punya banyak contoh dari Alkitab. Anda bisa lihat kehidupan Daud dan generasinya. Ketidakmurniannya menyebabkan keluarganya dikejar oleh pedang dari generasi ke generasi. Ya. Saudara, hati-hati. Jangan sembarangan menyerahkan kepala Anda untuk ditumpangi tangan. Alkitab juga mengingatkan, jangan sembarang menumpangkan tangan. Kenapa? Ketika terjadi penumpangan tangan, akan terjadi transfer spirit. Kalau Anda ditumpangi tangan oleh seseorang, mungkin Anda mau ditumpangi tangan oleh seseorang itu, mungkin orang itu hamba Tuhan ya. Anda hanya melihat karisma yang ada di dalam seorang hamba Tuhan itu. Tapi mungkin Anda tidak tahu karakter apa, dosa apa yang ada di dalam diri hamba Tuhan itu. Nah, apalagi saudara, kalau hamba Tuhan itu mungkin asalnya nggak dari daerah Anda. Jadi Anda nggak tahu kehidupan mereka. Ya, banyak orang kadang-kadang kagum nih dengan hamba Tuhan bule gitu ya. Wah, hamba Tuhan import ya. Nah, kalau hamba Tuhan import gitu ya, walaupun mereka baru melayani berapa tahun gitu, kalau macam, wah sudah dianggap hebat luar biasa. Pokoknya bule, gitu. Semuanya, gitu, nyodorin kepalanya, tumpang tangan, tumpang tangan, tumpang tangan. Tapi saudara, kadang-kadang kita nggak tahu. Satu kali, gitu, ada seorang hamba Tuhan, ada seorang ditumpangi oleh hamba Tuhan dari luar negeri. Habis itu, awalnya kehidupan keluarganya fine-fine aja, baik-baik saja. Tapi setelah ikut dalam acara pengurapan seperti itu, ditumpangi tangan, kok rasanya selalu cekcok, ya, omongannya selalu pokoknya cerai. Ya, itu ide cerai itu, keinginan cerai itu kok selalu muncul ya. Ada konflik sedikit gitu, selalu muncaknya. Ya udah, cerai saja. Nah, lalu istrinya datang nih, ya, ke Pak Andreas waktu itu. Pak, saya heran ya, hari akhir-akhir ini kenapa? Setiap kami cekcok Pak, itu selalu Pak, puncak-puncaknya itu, ya udah, kalau nggak cocok, cerai saja. Lalu Pak Andreas tanya, selama ini apa yang kamu lakukan nih? Ada perzinahan, ada ini dan itu. Oh enggak Pak, kami setia, kami baik-baik saja. Masalahnya cuma masalah, ya sebenarnya enggak ada sangkut pautnya dengan hubungan pernikahan sih. Tapi selalu Pak, dengan masalah yang kecil itu kok terus merembetnya ke sono gitu loh. Nah, lalu Pak Andes tanya, kamu pernah didoain sama siapa? Dia bilang, iya Pak, kemarin tuh ada hamba Tuhan dari luar negeri Pak. Disebutlah namanya si A. Nah, ketika Pak Andreas dengar nama si A itu, Pak Andreas langsung bilang ini, nah kamu ke transfer spirit nih. Maksudnya apa Pak? Gini ya, si hamba Tuhan A ini, ya, memang dia penuh urapan. Karismanya luar biasa. Tahu nggak? Sekarang dia hidup dengan istri kedua. Istri pertamanya masih hidup.
Jadi dia cerai kawin lagi. Saudara. Masih eksis loh jadi hamba Tuhan. Tumpangi tangan nih dengan hamba Tuhan yang kawin cerai. Gak heran. Dia ke transfer. Pengen cerai. Roh perceraian mengalir ke dalam diri pasangan suami istri ini. Ketika ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan yang hidupnya kawin cerai. Karismanya ada, mujizat ada terjadi. Khotbahnya bagus. Hati-hati saudara. Ya. Hati-hati. Nah, habis itu saudara, Pak Andes khotbah nih tentang bahaya penumpangan tangan, transfer spirit dan sebagainya. Ya. Nah, yang ingat dulu zaman-zaman itu ya, Pak Andes mengingatkan. Lalu ada orang kalau ditumpangi tangan selalu bilang begini, ya, aku pasang filter sekarang, yang jelek aku buang, aku tolak, yang baik aku terima dalam nama Yesus. Dia mencoba untuk pasang pengaman. Kalau masih getol pengen ditumpangi, tumpangi tangan. Nah saudara, jangan sembarangan tumpang tangan. Dan jangan sembarangan Anda mau ditumpangi tangan ya. Kecuali Roh Kudus suruh. Ketika Roh Kudus suruh, tumpang tangan ke dia. Minta didoain dia. Ya. Jaga dirimu dari kemurnian. Jadi ketidakmurnian itu bisa muncul, turun, terjadi gara-gara orang yang menumpangi tangan Anda kena transfer spirit. Ada roh yang unclean, yang enggak murni, yang sekarang masuk ke dalam diri Anda. Nah, hati-hati. Amin. Nah, hal sebaliknya saudara. Kalau yang enggak murni bisa masuk, yang murni bisa juga kan? Bisa juga. Karena apa? Murni atau enggak, itu tergantung sumbernya. Kalau sumbernya itu murni, Anda dapat murni. Kalau sumbernya enggak murni, Anda enggak murni juga dapatnya. Ada seseorang, waktu mau menikah, dia pilih-pilih ya hamba Tuhan. Karena dari kelompok gereja itu ada beberapa hamba Tuhan. Saya nggak mau didoa, nggak mau diberkati sama si A, saya maunya sama si C itu. Lalu saya tanya, kenapa kamu pilih-pilih seperti itu? Iya Pak, saya sudah amati, saya coba ya selidiki dari beberapa orang hamba Tuhan yang ada di situ itu, kayaknya si C ini yang ya lebih baik daripada yang lainnya. Ya harus ada itu tumpangi tangan memberkati ya. Anda coba selektif juga nih, pilih-pilih juga ya. Ada orang nih, kadang-kadang saya layani, terus saya bina, ya, akhirnya mereka merit, menikah. Terus saya sarankan, dah, kamu berjemaat di mana? Gereja asik ini. Oke, urus nih, segala macam itu, segala macam. Ujung-ujungnya balik lagi, Pak Gideon, ya, sama Pak Gideon aja yang berkati saya. Kenapa? Saya lebih kenal Pak Gideon daripada pendeta di gereja saya. Wah, saya bilang, coba ya. Akhirnya saya minta nomor telepon dari pendeta itu, saya ngomong sama pendetanya, ini jemaatmu gini. Ya, supaya saya tidak menerobos ya loh, area orang lain gitu loh. Ya, akhirnya mereka dengan ikhlas, bahkan dia yang kasih suratnya juga. Jadi saya bilang, udah anggap aja saya sebagai pejabat yang Anda suruh untuk berkati mereka. Habis itu jemaat orang ini tetap kembali ke gereja mereka. Ya. Nah, itu pilihan mereka sih kadang-kadang seperti itu. Ya, saya sebenarnya nggak terlalu nafsu atau pengen banget loh berkatin orang-orang seperti itu ya. Ini bukan tugas kami ya. Tapi kalau memang
urgent dan sebagainya, ya udahlah. Kadang kami tolong mereka. Ya, supaya apa? Mereka juga bisa bertumbuh, keluarganya juga bisa langgeng nantinya. Nah, sudah tadi dikasih contoh ya tentang Daud. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 12. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Saudara, Anda lihat ya, apa yang dilakukan oleh Daud itu terus menjalar. Terjadi pengulangan biasanya. Dia bunuh suaminya, ambil istrinya. Istri-istrinya Daud itu juga gitu. Daud melakukannya sembunyi-sembunyi. Ya. Balasannya apa? Dilakukannya di tempat umum sehingga semua orang melihat. Ya. Nah, dan gara-gara dia bunuh Uria, pedang tidak akan terhindar dari keluargamu. Daud terus mengalami peperangan, saudara ya. Sampai akhirnya Daud itu kan pengen bikin bait suci, itu ya. Karena mengasihi Tuhan. Sama Tuhan ditolak. Enggak. Tanganmu berlumuran dengan darah. Bukan kamu yang bangun nanti bait suci. Yang bangun bait suci nanti anakmu, Salomo. Sehingga Salomo lah yang membangun bait suci. Nah, saudara, kita lihat hati-hati ya. Terjadi transfer spirit. Nah, jadi hal seperti ini bisa terjadi kapan saja. Seperti sebuah kutukan yang mengikuti jalur keluarga dari generasi ke generasi, sebuah doa dengan dilatar belakangi kuasa yang salah juga akan menyebabkan akibat yang sama dengan kutukan. Nah, hati-hati ya. Doa itu harus tepat, benar. Orangnya harus benar, omongannya harus benar juga. Kenapa? Doa itu, saudara, itu adalah satu bentuk ya, tuntunan sebenarnya. Nubuatan, betul? Ketika engkau mendoakan seseorang, doamu kalau salah, orang yang Anda doakan jadi salah juga. Doanya harus benar. Amin. 2 Samuel 3 ayat 29. Biar itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab, ya, tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Nah, ini satu doa, ya, perkataan yang diucapkan oleh Daud kepada Yoab. Bilangan 5 ayat 19-20. Maka haruslah imam-imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang duduk dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau padahal engkau di bawah kuasa suamimu berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu,
sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu, dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Ya, jadi ini kayak apa itu ya? Sumpah pocong untuk mengakui kesalahan dan sebagainya itu. Nah, ada dampaknya, saudara. Ya, jadi hati-hati, saudara. Ini sebuah mekanisme yang bisa terjadi kapan saja dan akan terjadi dalam kehidupan setiap orang. Amin. Nah, tadi dalam kasus Yoab ya. Dalam kasus Yoab, apakah itu karena kutukan Daud terhadap keluarganya yang menyebabkan Yoab menderita sengsara? Atau Daud hanya bernubuat terhadapnya? Ya, Daud bernubuat terhadapnya. Tetapi sebenarnya ia dapat mengubahnya dengan mengucapkan berkat terhadapnya. Nah, sebenarnya bisa dibatalkan, bisa diklarifikasi. Kenapa? Karena kata-kata dari seseorang yang diurapi dapat mengubah kutukan orang lain. Ya, anakku, karena aku penuh ampun dan penuh kasih, karena kata-kata orang pilihanku akan mengubah kehidupan mereka. Nah, karena Daud nggak melakukannya, ya, tetapi Daud tidak mengetahui pengajaran semacam itu saat itu. Hanya karena pengampunan dosa yang telah dikerjakan di kayu saliblah yang menyebabkan ajaran tentang pengampunan dan mengubah dunia dengan berkatku baru sekarang dapat diajarkan. Nah, Bapak Saudara, ini pelajaran yang sangat menarik bagi kita semuanya malam hari ini ya. Nah, nanti minggu depan kita akan lanjutkan lagi ya, karena kita mau ada ritnas ini juga dan sebagainya. Nanti hari Senin kita akan lanjutkan bagian kedua tentang kemurnian. Ya, coba nanti review kembali, pelajari rekamannya kembali. Nah, kalau memang belum ngerti, belum paham, Anda bisa japri saya, ya, tanya ini, tanya itu. Nah, kalau perlu ada pemberesan, silahkan datang ke sekretariat kami ada bengkel rohani, ya. Nah, nanti bisa didoakan. Karena apa? Tadi ada kuasa, ya, yang bisa menetralisir, membatalkan setiap hal yang sudah salah di dalam kehidupan Anda. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.